Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang website yang sudah kami buat tentang sistem bakar kulit. Perkenalkan, nama saya Danar Wardianto dari kelas 11 PPLG 4 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Oka Irfan Ramasadewa dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Kevin Reza Valeran Andana dari absen 20 nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Prabowo Windrani, absen 27. Jadi langsung saja lah ya guys ya. kita salah guys ya. Ini sih yang di bersama benar. Nah, di sini tuh terdapat 3 untuk username dan password, yaitu dokter, user dan admin. Nah, kita login sebagai user. Coba ini username-nya tuh user dan passwordnya juga user. Nah, lalu masuk saja. Nah, di dalam beranda ini menunjukkan bahwa sistem bakar kita itu menggunakan metode forward chaining. Nah, lanjut di bagian tentang. Nah, di tentang ini berisikan anggota-anggota kelompok dari kelompok kami. Yuk, lanjut. Masuk ke konsultasi. Nah, di dalam konsultasi ini terdapat menu-menu pilihan jika gejala yang kalian alami itu cocok yang ada di opsi ini. Contohin dong, Bang. Contohin seperti coba yang di warna kulit itu pertama sampai bawah 4. Oke. Nah, itu. Nah, setelah itu klik proses. Nah, jika sudah kalian klik proses, maka nanti gejala yang kalian pilih itu ada datanya dan ada hasil konsultasinya seperti nama penyakit, yaitu kalian mengalami kudis dengan kode NP06 dan deskripsi gejala dan penyebab penyakit kudis tidak jauh dengan kurap. Orang yang tinggal di lingkungan kumuh lebih rentan terserang penyakit kudis karena banyaknya bakteri yang berterbangan di udara. Nah, solusinya apabila kamu mengidap penyakit kudis, hindari kontak fisik dengan keluarga atau teman-teman dekat karena penyakitnya bisa menular. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian ingin konsultasi lagi. Bentar ya. Bentar, tadi kan masih di tampilan solusi gitu konsultasinya. Nah, jika kalian ingin konsultasi lagi, tinggal ulangi konsultasi. Nah, seperti itu. Lanjut ke bagian riwayat diagnosa. Nah, di riwayat diagnosa ini menyimpan data yang telah kalian isi tadi di konsultasi. Nah, tadi kan saya sudah mengisi dan tadi outputnya itu mengalami gejala penyakit kudis. Nah, di sini akan tertampil nama penyakitnya itu kudis dan usernya itu bernama William. Itu udah disetting kan ya usernya. Udah disedia. Nah, tanggalnya itu sudah tercatat. Gitu. Lanjut ke ubah password. Nah, di password ini untuk mengubah password lama menjadi password baru. Caranya itu kalian masukkan password yang lama dulu. Kalian kan masih ingat lah ya. Kan passwordnya masih user. Kalau user kan user saja. Nah, lalu ketikkan user. Nah, kalian ketikkan password baru tuh yang mudah diingat. Misal kalian Pram. Nah, lalu ulangi password baru. Lalu simpan. Password berhasil diubah. Nah, seperti itu ya teman-teman jika kita login sebagai user. Selanjutnya admin. Saya undur pamit. Undur diri. Assalamualaikum. Oke. Selanjutnya kita ke bagian cepetan kok. Cepet kok, guyu. Cepetan kok. Yuk. Kita masuk di halaman login sebagai admin. Yang pertama kita masukkan username-nya dengan admin.
Kemudian passwordnya juga sama admin, kecil semua. Kemudian kita klik masuk. Nah, di bagian awal ini ada beranda. Nah, di beranda ini ya memperkenalkan apa itu sistem pakarnya. Kemudian lanjut bagian tentang. Nah, di bagian tentang ini muncul anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Danar, kemudian saya sendiri, kemudian ada Pram, kemudian ada Kevin. Kemudian lanjut. Nah, di bagian admin ini terdapat data admin yang sudah tersimpan di dalam database-nya. Nah, apabila kita ingin menambahkan admin, kita bisa klik saja tambah admin. Nah, kita bisa klik tambah admin di sini seperti nama lengkap. Contohnya. Nah, ya Yono. Kemudian username-nya kita bebas, yang kecil semua. Passwordnya sama Yono juga. Nah, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, sudah, maka akan tersimpan di dalam data adminnya. Kemudian apabila kita ingin menghapusnya, kita bisa klik hapus, dan ingin mengubahnya bisa klik saja ubah. Nah, ya seperti itu. Kemudian masuk ke dokter. Nah, di bagian dokter ini sudah tercantum data-data dokter yang berada sebagai konsul. Siapa jawab dokternya? Dokternya yang pertama ada Dokter Kevin, Dokter Pram, ada Dokter Oka Sanchez, Eskom, dan Dokter Danar. Esa, SPN, MKN, SE, MBA, MMMS. Apabila kita ingin menambahkan data dokternya, kita bisa tambah saja di tambah dokter. Nah, sini kita bisa kasih nama lengkapnya Dokter Sarno. Kemudian username Sarno. Passwordnya juga sama, Sarno kecil semua. Kemudian simpan saja. Kemarin sudah tersimpan di dalam data dokternya. Nah, sama seperti yang tadi di admin, kita bisa menghapus dan juga mengubahnya. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut. Di bagian user. Yuk. Nah, di user ini tercantum nama-nama user yang sudah mengakses website Healthy Skin ini. Nah, yang pertama ada Sari, Tri, Gunawan, Kevin, Ibeng, Sarno, William. Apabila kita ingin menghapusnya, kita bisa hapus saja di bagian situ, ada klik hapus. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kevin. Kevin. Riwayat diagnosa. Ya, selanjutnya ada riwayat diagnosa. Pada riwayat diagnosa, kalian akan melihat tanggal berapa kalian periksa di Healthy Skin ini dan nama kalian. Begitu juga penyakit-penyakitnya. Berikut ada contoh penyakit-penyakitnya dan tanggal kalian periksa di Healthy Skin. Jadi ketika kalian sudah konsultasi, maka otomatis akan masuk ke riwayat diagnosa. Nah, ya betul. Lalu Terus sama, jika kalian ingin mengubah password, ada di tampilan ini. Password lama kalian masukkan di sini, password lamanya admin. Lalu jika kalian ingin mengganti password baru, kalian ketikkan saja password yang mudah diingat. Contoh. Lalu simpan. Maka password kalian telah diubah. lalu sudah. Lalu Selesai. selanjutnya halaman dokter. Teman dokter, Operator. silakan lanjutkan. Sabar, belum ulang. Keluar. Maaf. Oke. Jadi ini adalah halaman login yang pertama dan username untuk halaman dokter, yaitu dokter. Sama passwordnya juga dokter. Nah, ini adalah beranda
untuk halaman dokter. Lalu lanjut tentang seperti biasa, seperti tadi, yaitu berisi pengenalan kelompok kami yang berisi nama, nomor absen, dan kelas. Lalu lanjut ke gejala. Nah, di sini adalah gejala yang gejala acuan dari jurnal acuan yang telah kami cari. Berikut nama gejalanya dengan kode gejala NG01 hingga seterusnya. Di sini juga jika ingin menambahkan sebuah gejala, kita bisa menambahkan dengan tambah gejala di bagian pojok kanan atas. Nah, kalian tinggal masukkan kode gejala lalu nama gejalanya, misal NG050, dan nama gejalanya misal muntah berak. Lalu simpan. Nah, maka gejalanya akan otomatis muncul di bagian tabel gejala. Selanjutnya kita masuk ke tabel penyakit. Nah, di tabel penyakit ini adalah beberapa penyakit yang telah kami cari dari jurnal acuan yang telah kami dapatkan. Yang pertama ada nama penyakit, lalu kode penyakit. Seperti tadi kita juga dapat menambahkan penyakit dengan menambahkan kode penyakit, lalu nama penyakit, lalu misal kode penyakit NP50, lalu nama penyakitnya misal gatal-gatal. Deskripsi misal gatal-gatal adalah salah satu penyakit kulit. Solusi misal kita harus rajin cuci tangan. Lalu kita bisa simpan, maka otomatis nama penyakit dan kode penyakitnya akan otomatis muncul pada tabel penyakit. Lanjut, kita ke bagian tabel aturan atau rule. Di sini adalah aturan forward chaining. Jadi di sini intinya yaitu untuk menghubungkan dari gejala ke gejala yang lain, menghubungkan antara gejala satu gejala lain hingga mendapatkan suatu penyakit. Misal di sini ada gejala NG17, NG18, dan NG15, maka akan ditemukan sebuah penyakit yang bernama melanoma dengan kode penyakit NP07. Lalu jika kita ingin mengubahnya, kita tinggal klik tombol ubah. Kita bisa ubah kode penyakitnya atau pilihan untuk gejalanya. Misal kita ganti menjadi yang lain bisa. Ya. Simpan. Maka pada database langsung otomatis terubah. Lalu selanjutnya dari riwayat diagnosa. Di bagian riwayat diagnosa, selain user dan admin, dokter juga bisa melihat riwayat diagnosa siapa saja yang telah mendiagnosa penyakitnya. Contohnya ada William, ia mendiagnosa pada tanggal 20 November 2023 mengalami penyakit kudis. Lalu kita juga bisa mencetak di bagian pojok kiri, maka akan otomatis terlihat dan bisa dicetak atau di print. Batal. Lalu selanjutnya ke ubah password. Seperti yang tadi, halaman user dan halaman admin kita bisa mengubah password. Jadi password lama untuk dokter ini adalah dokter, dan password baru mungkin bisa diisi dengan dokter 123. Lalu tinggal diulangi saja password barunya.
Nah, setelah kita klik simpan, maka password baru telah disimpan dalam database. Jadi itulah bagian atau halaman pada dokter. Terus apa lagi? Pertanyaannya di sini. Oh ya, pertanyaan Masuk ke pertanyaan Terus ini kan. di tas. tas yang mana? Oke, masuk pertanyaan nih. Dan bukunya berkopi. Kayak gini. Tunjukkan codingan login. Iya. Berarti Coba dibuka ya. Coba dibuka. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau soal UAS sistem pakar yang telah diberikan oleh Bu Lulu, Zakiah, Eskom. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok pertama, yaitu soalnya tunjukkan codingan login. Mari kita lihat. berarti di PHP login. Cek login PHP. Bukan kayaknya login tok lho, form login. Yang ini. berarti di situ tuh Login PHP. Nah, Nah, seperti ini. itu laptopnya tuh di Di zoom. Agak zoom dikit. zoom. Punya aku. Nggak bisa ya. Punya aku yang di zoom. Berikut merupakan Nah, codingan login. berikut merupakan codingan form login yang ada pada website kami. Di sini ada CSS-nya, lalu di bawahnya juga ada codingan untuk login atau untuk masuk. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari kelompok 2. Tunjukkan codingan forward signing. Oke. Berarti forward signing itu Dok. ya dokter itu apa Iya, namanya? Dokter PHP update. Coba lihat. Kayaknya bikin dokter. Oh, bukan. User ya. enggak di apa itu Menu. Rule, aturan Rule PHP. rules. Nah, ya. Bentar. Ya, jadi insya Allah di sinilah ya. Iya, di bagian Ya, Pokoknya di bagian rule soalnya, rules. soalnya di bagian rule itu terdapat tadi kan apa aturan forward signing, jadi menghubungkan antara gejala-gejala sehingga dapat ditemukan penyakit dari gejala tersebut. Lalu lanjut pertanyaan ketiga dari kelompok 3. Tunjukkan SQL. Jadi SQL. itu. SQL. Ini. Nah, Jadi untuk nama SQL-nya adalah SP forward 2 Titik SQL. SQL. Jadi di sini menampilkan berbagai menampilkan database, berbagai gejala, nama penyakit, lalu nama pengguna, nama dokter dan lain-lain yang telah riwayat disimpan. dan lain-lain. Betul. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Tuh nomor 4 mana? Yang 5 kan 4 dewek. Oh. Dari kelompok 5. Kelompok ketawa. Oke, kan. Oh iya, nomor 4 Ya. kelompok sendiri. Yo. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 5 dari kelompok 5. Tunjukkan codingan admin. Admin PHP. Nah, ini merupakan codingan adminnya. di sini merupakan codingan untuk halaman admin. Ya, terdapat berbagai codingan lah ya isinya. Dan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu selanjutnya ada pertanyaan ke-6 dari kelompok 6. Pertanyaannya, tunjukkan kode untuk beralih ke dokter. Tunjukkan Jadi, kode Jadi dua sendiri ya. untuk beralih ke dokter. Berarti dari beralih ke dokter loh. Ini pertanyaannya beralih. Pertanyaan kurang ini Bi, ya? Kurang lengkap. Kurang Ini dari spesifik. kelompok mana sih? Kelompok 6. Walah. Kalau misal mau beralih kan kita harus keluar dulu dan login kembali. Ya,
Contohin coba dicontohin. Nah, Kita contohin lewat websitenya Website saja. jadi kan seperti ini. Nah, Masuk. Nah, kalau misal dari halaman user mau ke halaman dokter, kita kan harus keluar dulu, lalu masuk lah. masuk lagi melalui halaman login, masuk lagi menggunakan username dan password untuk dokter. Iya. Jadi kita nggak bisa beralih dari user langsung ke dokter, itu nggak bisa. Terus keluar Iya. dulu. Iya betul. Bukan yang kayak langsung klik langsung ke dokter gitu. Nah, Betul. gitu. Nah, misal ini kan dari dokter. Kalau misal mau ke user ya harus Terus keluar dulu. keluar. Masuk Baru lagi. Masuk, Nah, bisa username. memasukkan username dan password. Nah, misal ke admin coba. Admin. Klik. Tadi kan dari Admin dokter. 123. Nah, 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 Gitu, teman. Tuh. gitu untuk pertanyaan nomor 6. Dan Sip. lanjut. Lanjut pertanyaan nomor 7 dari kelompok 7 itu tunjukkan codingan user. Oke, masuk ke Visual Studio. Kita masuk bagian Nah, user user titik. PHP. Nah, di sini adalah bagian codingan halaman tabel user. Halaman user benar. Ya, seperti ini. Ya, oke, sudah. Kita hanya cuma bisa menunjukkan karena soalnya begitu. Lalu sudah kan ya. Ya. Lalu, Oke. Cukup sekian. terima kasih. Mohon maaf bila punya kesalahan kekurangan. Terima kasih Bu Lulu Banyak sudah. gangguan. Nah, betul. Terima kasih Bu Lulu sudah Maaf, Pak. memberikan kesempatan untuk kami presentasi. terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.